depan pada beliau kami persilakan. Allahumma shalli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kita, Bapak Ustadz Marsad Sobari, Ketua DKM Mushola Al-Falah. Yang kami hormati Ustadz Asmin yang tadi telah memimpin bacaan zikir, tahlil, doa dan seterusnya. Ustadz Mahmud, Ustadz Khairul dan Bapak RT yang selalu sibuk dengan urusannya. Mudah-mudahan Pak RT sehat ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Tapi walaupun sehat walafiat, kapan-kapan kita pasti mau mati. Pasti kan ya? Lah, ulama mengatakan al mautu laisa bi'adamin mahdin. Mati bukan ketiadaan semata-mata. Mati bukan akhir segala cerita. Mati itu bukan kemudian selesai semuanya, enggak begitu. Wala fana'in sorfin, bukan kebinasaan yang lalu habis, tumpes, nggak ada apa-apa, bukan itu. Tetapi wa innama huwa inqita'un tata'allaqur ruh bil badan. Itu hanya perpisahan antara roh dengan badan. Rohnya masih ada, badannya kembali ke kuburan, kembali ke tanah. Karena dalam jasad kita ini memang dua unsurnya, ada yang rohani, ada yang jasmani. Yang jasmani kembali ke tanah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ini kamu diciptakan, kepada tanah ini kamu akan dikembalikan, ya, dan dari tanah ini pula nanti akan dibangkitkan. Nah, itulah kita ini jasadnya, jasad kita semuanya akan kembali ke tanah, hancur lebur semuanya akan habis, termasuk tulang-tulangnya. Konon hanya kornud dzanab, tulang ekor yang akan abadi, dan tulang ekor itu kecil. Tulang ekor itu hanya sebesar pelor yang kecil tuh, pelor yang kalau ada lahar atau ada itu ada pelornya itu. Itu nanti kemudian akan muncul di situ, dibangkitkan Allah. Ya, yang ada itu. Kalau sudah ratusan tahun habis semuanya, paling-paling gigi agak lama gigi. Tapi yang paling abadi itu yang disebut dengan qarnud dzanab. Itu tulang ekor. Nah, itulah. Jadi ini kita semuanya, jasad kita akan kembali ke tanah, roh kita akan kembali ke Allah. Karena roh itu asal muasalnya dari Allah, yang Allah sebutkan wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Aku tiupkan rohku ya kepadanya. Jadi kita semuanya dulu pernah ditiupkan oleh malaikat pada saat kita usia dalam kehamilan ibu kita 4 bulan. Lah itulah Allah meniupkan roh. Dan mati bukan segala atau bukan akhir dari segala cerita, tetapi adalah tabaddulu halin wantiqalu min darin ila darin. Jadi pergantian alam saja. Dulu di alam roh kita masing-masing ada di alam rahim, di alam roh. Lalu ada di sebelum alam rahim itu di roh, di alamnya. Lalu masuk dalam rahim, kemudian alam ketiga ini dunia,
Nanti ada yang mengatakan alam akhirat langsung, tapi yang selama ini kita yakini akan menuju alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur, tapi bukan kuburan. Kalau kuburan sih di mana-mana ada. Kalau alam kubur itu gaib, kuburan nggak gaib. Ya, kuburan kan ada di mana-mana itu. Ya, kadang-kadang kalau sudah 10-15 tahun itu boleh ditumpuk. Kalau baru setahun kayaknya jangan-jangan masih ya belum nyaman gitu ya. Itu boleh. Untuk ngirit tempat di tanah kusir kan mahal itu. Nah, boleh ditumpuk kalau udah sekian lama. Ya, jadi kita semuanya pasti akan menuju kepada kematian itu. Dan dalam satu kitab yang dikutip atau yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab itu namanya Al-Fawzul Azim fi Liqa'il Karim. Jadi kemuliaan atau keberuntungan besar dalam hal proses bertemunya orang pada yang maha mulia. Kita ini akan bertemu Allah, ya, melalui sarana meninggal dulu, ya. Dan kita akan masuk surga kalau memang kita sudah punya persyaratan bekal gitu. Lah, untuk bisa masuk surga tentu harus meninggal dulu, ya. Tidak ada orang masuk surga kok tidak meninggal. Itu hanya sejenak, namanya surga dunia. Ya, kalau itu orang mukmin itu justru sebetulnya dalam berbagai hadis dikatakan hidup di dunia ini bagaikan penjara. Nanti kalau sudah masuk ke alam berikutnya baru tenang. Makanya ada bab khusus mengenai fadlul mauti, bab tentang keutamaan meninggal. Jadi kita ini seorang mukmin di dalam banyak hadis meninggal itu nikmat. Karena meninggal itu mirip-mirip ngantuk. Coba kalau lagi ceramah gini kan ngantuk nikmat ya. Lagi ada ceramah ngantuk, apalagi kenyang makan ini singkong ini, ya makan singkong udah kenyang, liar-liar ngantuk itu nikmat. Jadi kalau ada ceramah kemudian nyari tempat, itu nikmat tuh. Ingat, itu nikmat, ngantuk itu nikmat. Tapi yang lebih nikmat dari ngantuk itu tidur. Itu tingkatannya begitu. Lah, yang lebih nikmat dari tidur itu mati. Nah, silakan kalau mau mencari kenikmatan ya meninggal. Begitu. Jadi urutannya memang begitu. Ya, itu nanti ada hadis-hadis yang menyebut mengenai hal itu. Antara lain hadis yang ditakhrij oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam At-Tabrani juga dalam kitab Al-Kabir, dan Ibnu Abi Dunya dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, tuhfatul mu'mini al-mautu. Rileksnya orang mukmin itu kalau udah meninggal, gitu. Jadi kalau hidup di dunia itu masih kayak penjara, gitu. Nanti kalau sudah meninggal, lah itu nikmat, asal mukmin. Tapi kalau yang selainnya, wah itu malah justru kacau itu. Meninggal masih malah menjadi beban luar biasa. Karena apa? Karena dia tidak termasuk golongan orang mukmin. Dan kita ini semuanya insya Allah masuk dalam kelompok orang-orang mukmin, ya. Yang meninggal itu nikmat, gitu. Ya, contoh meninggal apa tadi? Ngantuk itu. Ngantuk kan nikmat, ya. Apalagi tidur sejenak itu nikmat, gitu ya. Ya, jadi itu yang lebih nikmat dari ngantuk itu ya tidur. Yang lebih nikmat dari tidur adalah meninggal. Jadi tuhfatul mu'mini al-mautu. Jadi masa rileksnya orang mukmin itu kalau sudah meninggal. Karena sudah tinggal memanen amal perbuatannya di dunia. Ya, kalau perbuatannya baik berarti orang mukmin nanti di alam barzahnya tinggal memperoleh hasil kebaikan-kebaikan. Kita udah banyak menanam lah. Kita udah rajin sholat, rajin sedekah, rajin zakat, ngaji tiap hari Ahad, belum lagi sedekah. Ini kan ada yang bawa kue-kue ini luar biasa ini. Ini bagian dari cara untuk memperoleh kenikmatan di alam setelah
alam dunia ini, dan kita semua akan melewati itu. Para jamaah, ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu ghanimatun. Kematian itu ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Itu biasanya harta-harta melimpah itu. Jadi mati itu disamakan dengan harta rampasan perang yang sangat nikmat, karena itu hasilnya bisa maksimal. Lalu wal maksiyatu musibah. Kemaksiatan itu sebuah musibah. Kalau orang masih asik bermaksiat, dia menerima musibah terus, karena kemaksiatan itu musibah gitu. Lalu wal faqru rohatun. Kefakiran, bokek, nggak ada duit, kerjaan juga nggak ada, lagi susah nyari kerja, itu sebetulnya rohatun, bisa membuat rileks gitu. Wal ghaniyyu uqubatun, tetapi kaya, duitnya banyak, itu justru uqubah, justru siksaan dari Allah. Ini orang kaya tersinggung nggak ya mau itu? Jadi kita harus mengetahui bahwa hadis Nabi ada yang begitu tuh bunyinya. Miskin, fakir itu santai, itu justru malah santai. Tetapi orang yang kaya raya itu justru mendapat uqubah. Wal aqlu hadiyatun minallah. Akal ini adalah hadiah dari Allah. Kemudian wal jahlu dhalalah, kebodohan itu sesat. Wa dzulmu nadamah, kezaliman itu penyesalan. Ta'ah adalah qurratul ain, menyejukkan mata. Orang yang taat, yang selalu beribadah, yang banyak beramal baik, baik dengan masyarakat, dengan lingkungan, di hadapan Allah apalagi, itu justru akan menyejukkan mata. Wal buka'u min khasyatillahi an-najatu minan nar. Orang yang pernah nangis karena takut pada Allah, nangis karena takut pada siksa Allah, itu justru akan menghindarkan dia dari api neraka. Nah, kita pernah nangis ya? Pernah. Kenapa? Deket bulan Syawal, sudah deket dengan Lebaran, belum punya duit, nangis juga itu ya. Ya, nangisnya karena apa? THR belum turun gitu ya. Pulang kampung nggak ada duit. Itu nangisnya nangis cengeng begitu tuh ya. Nah, kalau yang asli nangisnya itu karena apa? Karena merasa banyak dosa, merasa belum banyak modal dan seterusnya. Akhirnya takut kalau meninggal saat ini dan seterusnya. Itulah. Lalu kalau dia pernah menangis, itu akan membuat dia selamat dari azab Allah di neraka. Lalu wadhahku halakul badan. Banyak ketawa itu akan merusak badan. Katanya begitu. Ya. Bisa bahkan mematikan hati orang yang banyak ketawa. Gitu. Jadi kalau ceramah jangan ketawa-tawa mulu. Ada yang serius-serius lah, jangan ketawa mulu. Ada penceramah yang kerjaannya ketawa mulu. Akhirnya apa? Akhirnya ya ngocok perut gitu ya. Ya tapi ya ketemunya ya itu aja tuh ya, lucon-lucon itu aja. Nah, watta ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang sempat bertobat, dia tidak punya dosa satupun, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa yang pernah dilakukan. Dan karenanya kita dianjurkan betul untuk tobat. Ya, tobat taubatan nasuha. Itu hadis yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam subjudul fadilah kematian. Jadi mati itu ada fadilahnya. Mati itu ada keutamaannya. Bagi siapa? Bagi orang mukmin gitu. Lalu hadis berikutnya yang urutan ke-6 hadisnya, dalam kitab ini ada 588 hadis ya, dengan bab-bab yang rapi disusun oleh beliau. Ini hadis ini yang ke-6, asal muasalnya dari Ahmad, dari Sa'id bin Mansur ya, di dalam sanad yang sahih dari Mahmud bin Labid. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, itnatani yakrihuhuma ibnu adama.
ada dua hal yang sangat dibenci oleh manusia. Kita juga termasuk membenci dua hal ini. Apa? Yang pertama, yakrihul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah. Orang benci mati, padahal kematian itu lebih baik darinya daripada fitnah. Ya. Jadi kematian itu lebih baik bagi orang mukmin daripada mendapat fitnah melulu. Gitu. Lalu wa yakrihu qillatal mal, dan orang ini kita semua termasuk benci kalau bokek. Kalau nggak punya duit benci ya. Kita nggak seneng kan kalau punya duit. Padahal dengan nggak punya duit itu, ya, itu malah justru aqallul hisab, akan mudah dihisabnya. Ya, jadi konon orang-orang yang akan cepat masuk surga itu orang-orang yang miskin, gitu. Nah, orang-orang kaya agak lamaan karena apa? Ditanya-tanya itu dari mana mau kemana, duit untuk apa, dari apa, begitu. Ya, kalau kelihatan nggak ada apa-apa, cepat masuknya gitu. Itu dalam riwayat banyak sekali itu hadis-hadis yang menyebutkan mengenai itu. Bapak dan saudara sekalian, ini masih dalam tema fadlul maut, ya, keutamaan orang meninggal. Dan memang orang meninggal dua macam. Yang satu dalam rangka untuk beristirahat, yang lain lagi dalam rangka malah justru membuat orang lain istirahat. Yang membuat orang lain istirahat itu tentu kalau meninggal, ketika disuruh menyaksikan nih, biasanya Pak Amir juga nanya ini, mohon disaksikan almarhum orang baik. Kalau responnya begitu, kalau responnya baik, itu berarti nggak baik, gitu. Karena dia maksudnya itu baik udah mampus dia, kayak begitu, ya. Tapi kalau responnya baik, agak panjangan dikit, itu berarti benar baik. Itu benar-benar baik, ya, iya, baik. Itu kesel tuh orang itu, karena pernah ditonjok, nggak sempet minta maaf tuh, udah mampus, ya. Baik apaan? jadi ngomongnya baik itu baik udah mati dia, gitu, ya. Waktu hidup pernah nonjok gua, dia nggak minta maaf, gitu. Nah itu, jadi itu orang yang responnya baik pendek itu berarti jelek, gitu ya. Tapi kalau baik itu baik berarti memang benar-benar baik, gitu. Lah itulah. Jadi orang meninggal itu ada yang beristirahat karena sowan untuk menghadap Allah, letih dari kehidupan dunia, sudah banyak yang diurus, gitu ya. Akhirnya harus sowan menghadap Allah. Itu orang yang mukmin begitu meninggalnya. Tapi orang yang nggak mukmin tadi begitu meninggal dikata-kata baik sama orang lain, kenapa? Udah mati, udah baik, gitu ya, nggak ganggu orang lagi, ya. Selama hidupnya bikin onar, bikin fitnah, ya, bikin orang pada empet, bikin orang empet sama dia, gitu. Nah, ini insya Allah di ruangan ini nggak ada yang model begitu. Yang ini semuanya pasti kalau meninggal ditangisin, kita senyum. Orang yang meninggal baik itu antara lain senyum dan jenazahnya kayak orang tidur, ya, tidak kelihatan murung, tidak kelihatan susah. Dan dalam banyak kitab diinformasikan orang yang sudah sakaratul maut, menjelang sakaratul maut itu diperlihatkan antara dia akan menuju tempat indah atau tempat sebaliknya. Nah, kalau gambaran yang terlihat oleh dia tempat baik, senyum dia, lega, enak, gitu. Tapi kalau kelihatan murung, matanya melek satu, itu belum siap mati dia, gitu. Nah, makanya sebaiknya kalau ada orang mau meninggal, tungguin supaya begitu hilang maka ditakmid, ya, ditakmid, dimeremkan ini matanya ini. Nah, dimeremkan. Kalau masih memelek, pegang agak lama sambil baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Jadi Bismillahi wa ala millati Rasulillah ini. Ya, ditutup gitu. Ini juga nih suka mangap, diikat, gitu kan? Diikat, kalau enggak ya di ini dulu, ditahan dulu lama, gitu, supaya tidak mangap lagi. Jangan difoto, masih mangap, nggak enak banget lihatnya. Walaupun ganteng kelihatan mangap, apalagi melotot mangap lagi, waduh, itu serem, gitu ya. Nah, jadi kayak biasanya orang yang baik itu diperlihatkan suasana kebaikan, lalu dia dalam keadaan senyum.
Mudah-mudahan kita meninggal senyum ya. Ya, kita mudah-mudahan meninggal senyum dan tidak lagi mikirin yang ada di dunia. Lah antara lain karenanya jangan sekali-kali meninggal kecuali sudah lunas utangnya. Gitu. Kalau masih punya utang tolong jangan mati. Gitu. Kenapa? Rasulullah SAW pernah dimohon untuk menyolati orang. Pas beliau mau maju, ngomong-ngomong, dia punya utang nggak? Ada wahai Nabi, banyak lagi. Oh kalau gitu maaf saya mau nyolatin. Nabi udah mau sholat mengimami, gara-gara dia punya utang, nggak mau beliau. Lalu ada seorang dari keluarganya bilang, ya Rasulullah, semua hutangnya saya nanggung. Oh kalau gitu saya nyolatin. Gitu. Setelah ditanggung utangnya baru. Lah karenanya diwasiatkan tolong jangan buru-buru meninggal kalau belum lunas utang gitu. Jadi Pak Aziz ini kalau bisnismen sudah pasti banyak utang gitu. Oh yang nggak bisnismen utangnya banyak gitu. Nah, jadi itu wasiat pertama. Wasiat kedua, jangan meninggal hari Selasa. Kenapa? Nanti ada yang nyusul gitu. Juga jangan hari Sabtu gitu. Emang enak bisa mesen kayak Gojek aja. Emang malaikat Israel jadi pesen apa? Ya nggak bisa dipesen. Jadi kapan saja gitu kan datang kematian itu kita harus siap gitu ya. Dan tidak ada orang yang bisa mengusir malaikat Israel kecuali Nabiullah Ibrahim dulu waktu itu pernah. Ya, itu pun juga sebagai pelajaran buat kita bahwa orang mukmin itu ketika meninggal sebetulnya dalam rangka sowan menghadap Allah dan karena letih dari kehidupan dunia, dan itulah orang yang meninggal itu hanya ada dua macam tadi, yang satu beristirahat, yang lain lagi mengistirahatkan orang lain. Itu jangan yang kedua ya, itu pasti dimampu-mampuin orang. Karena orang merasa lega karena dia mati gitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begini. Ya. Lalu informasi yang lain lagi di dalam hadis ini dikatakan ad-dunya sijnul mu'min. Ya, wa sunnatahu. Gitu. Jadi dunia ini sebagai penjaranya orang mukmin dan kesengsaraan. Jadi orang mukmin itu sengsara di dunia ini. Orang mukmin itu bagaikan di penjara, ya. Tetapi orang-orang yang bukan mukmin itu dunia itu ya semuanya sudah. Tapi akan difasilitasi semua di sini. Nanti pas di akhirat habis, tinggal siksanya, gitu. Kalau orang-orang kafir begitu. Orang mukmin di dunia ini seakan-akan menderita karena sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya orang mukmin, tetapi juga sebaliknya, yang mukmin bukan di penjara. Itu yang mukmin itu dia betul-betul nikmat hidup di dunia, lalu punya anggapan bahwa nanti di akhirat atau malah nggak kenal akhirat lagi ya. Orang yang tidak mukmin, orang yang tentu dalam bahasa lain itu ya kafir. Kafir itu tidak mukmin gitu, atau fajir. Fajir itu bukan yang baik, tetapi orang yang banyak kejahatannya. Terakhir ada satu hadis ditahrij oleh Imam An-Nasai dari Ubadah ibnu Samit. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ala wajhil ardi min nafsin tamutu walaha indallahi khairun tuhibbu ay antarji'a ilaikum walaha na'imud dunya wa ma fiha illa syahid." Ya. Jadi tiadalah di atas dunia ini seseorang yang meninggal dan dia di sisi Allah mendapatkan kebaikan, yang dia juga akhirnya senang dengan kembalinya di alam berikutnya, dan dia tarji'u ilaikum wa ma walaha na'imud dunya. Dia sebetulnya punya kenikmatan dunia illa syahid, kecuali orang yang syahid. Itu dikatakan fa innahu yuhibbu ayyarji'a fayuqtalu maratan ukhra. Orang yang meninggal syahid itu saking nikmatnya, nikmat Allah kasih di akhirat atau di alam barzakhnya, dia itu kepengin hidup lagi dan kepengin meninggal syahid lagi.
kepingin hidup lagi, pengen meninggal. Kenapa? Karena nikmatnya luar biasa. Ya, nikmat di sana itu sudah lumrah. Karena apa? Kelihatan sangat mengerikan orang yang mati syahid, apalagi yang tertimpa beton itu. Kan di sana ada tertimpa beton tuh ya, yang 57 orang, 57 santri yang semuanya bahkan pada remuk, ada yang body part sifatnya. Itu kelihatan sangat mengerikan, tetapi di sisi Allah karena syahid itu nanti pas di alam barzah kepengen lagi hidup lagi dan pengen tertimpa lagi, begitu. Apalagi yang meninggal dalam peperangan itu kepengen lagi kembali ke dunia, ikut berperang, kemudian mendapatkan kenikmatan yang pernah dia peroleh. Itu saking nikmatnya meninggal syahid. Nah, ini syahid ada banyak kategori, antara lain orang yang tertimpa reruntuhan. Ada juga orang yang sedang bekerja, ya, sedang mengendarai motor atau mobil atau apa, ternyata kemudian tiba-tiba kecelakaan, itu juga termasuk syahid. Orang yang membela keluarganya, diancam orang atau bahkan mau dibunuh, kita bela mati-matian, akhirnya kita terbunuh, syahid juga. Ya, pokoknya orang-orang yang seperti itu, insya Allah ketika sampai di alam barzakh, dia akan kepingin kembali lagi, tapi nggak bisa juga. Memang sudah dia lalui, artinya ini kenikmatan yang luar biasa pada saat telah meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Ini nasihat-nasihat Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat kita pasti akan menghadap Allah, dan harapan kita ketika kita dipanggil Allah, iman masih bersama kita dan kita meninggal husnul khotimah. Ya Allah, kula nyuwun gesang kula istiqamah. Ya Allah, kula nyuwun pejah kula husnul khotimah. Baca tahlil. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa salim ala dawam. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.